Young Time Muda Berkreasi. Nah, kali ini kita bakal ngebahas sesuatu yang menarik nih dan pastinya anak muda banget. Wah, kita banget dong ya. Pastinya dong. Yaudah yuk kita cari tempat duduk yang asik buat ngobrol-ngobrol. Pastinya. Yuk. Tunggu dulu. Identitas kita mana ya? Oh iya ya. Gimana ya? Mana? Mana? Nah, Ini dia. Young Time. Muda Berkreasi. Nah, sekarang kita mau bahas ini ya, tentang entrepreneur muda. Aduh. Oh iya. BTW Ren, kamu tuh sering nggak sih atau apa ya, koleksi banget baju-baju distro gitu? Sering nggak? Sering sih. Emang kenapa? Nah, kebetulan banget nih hari ini kita bakal kedatangan tamu ya. Tamu, dia adalah seorang entrepreneur muda. Oke. Dia entrepreneur muda yang bergelut dalam bidang desain kaos, distro Waduh, terutama. keren banget nih pasti. Oke. Siapakah dia? Ini dia, Mbak Sukma. Silakan, Mbak. Halo, selamat sore. Bisa di tengah, Kak? Oke. Ya. Kalau kita udah sama Mbak Sukma. owner dari Oplos. Ya udah, biar enak kita duduk aja ya. Kita sambil duduk aja. Yuk. Yuk. Nah, sekarang kita udah bersama Mbak Sukma, selaku dari distro owner. Sorry. Belibet ya ngomongnya, ulangin ya. Selaku owner dari distro Oplos. Nah, gitu kan enak ya. Oke. Ini kita intermezzo dulu ya. Kenalan dulu sama. Mungkin kamu mau kenalan dulu sama Mbak. Oh ya Mbak Sukma, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik banget, sehat. Oh, ya, bahagia. amin. Senengnya gitu. Saya nggak ditanya nih, Mbak, gimana kabarnya? Oh ya gimana nih kabarnya? Aduh, nggak usah ditanyain kalau kita pasti baik ya. Jadi terus ini kita senang banget ya kedatangan Mbak Sukma ini. Jadi kita pengen tahu nih ya, ini gimana sih Mbak Sukma ini jadi entrepreneur muda? Apakah hanya bekerja sebagai pengusaha aja atau ada kegiatan Ada lain? kesibukan yang lain. Ada lah, gitu. pasti kita ada. Apalagi kita masih muda ya, masih perlu Ekspor. mengeksplor lainnya. kehidupan, Oke. kuliah, kegiatan lain-lain, nah itu masih perlu lah. Tuh, berarti Mbak Sukma ini kuliah juga ya? Iya, masih Udah kuliah. entrepreneur, masih kuliah. Kerja sambil kuliah tuh asik juga ya. Juga. Iya lumayan sih ya. Udah buat kegiatan daripada nganggur. Kayak Oh ya, jadi kegiatannya selain lulus bawah juga kuliah juga. Iya, benar. Nah, jadi buat younger yang masih anak kuliahan, jangan cuma nganggur terus jadi anak kuliah aja. Jangan cuma minta duit orang tua. Bener banget. Lebih baik kita kerja sendiri, ya, berdiri dengan kaki sendiri. Terus langsung aja ya, mau tanya-tanya sesuatu soal kamu. Langsung aja Mbak, sejak kapan nih bisnis distro Oplos ini didirikan nih? Dibangun. Sejak kapan ya? Oplos itu sebenarnya udah agak lumayan lama sih ya. Cuma mungkin baru agak boomingnya, ya belum booming banget sih kalau dibandingin dengan brand-brand lokal sini Nggak ya. apa-apa Mbak, kita yakin. Iya, harus Yakin yakin sih. kuncinya awalnya. tuh yakin ya. Kalau Oplos sendiri itu awal kita launching produk pertama itu sekitar bulan November tahun 2015. Oh, sudah 3 tahun ya? Iya. 3 tahun ya. Tapi nggak kita langsung dapat nama langsung launching, nggak. Jadi kita pencetusan nama Oplos sendiri itu awalnya di pertengahan tahun. Jadi antara kita dapat nama sampai kita ngeluarin produk itu masih ada rentan waktu ya, berapa bulan atau beberapa bulan, karena kita dapat nama ini sekitar bulan Mei 2015. Jadi cari nama tuh Cari nama gampang. dulu. Benar, Cari karena kan yang itu ya, kira-kira emang nantinya menghasilkan namanya. Pastinya dilirik sama banyak orang. Iya. yang Jadi nggak punya asal. makna, yang Iya. gampang dikenal kayak gitulah. Jadi penasaran nih, Oplos sendiri tuh iya, kenapa sih namanya Oplos? Langsung Gini, Oplos ini kan berasal dari kata bahasa Inggris, di dalam bahasa Inggris. bisa nggak kamu bahasa Inggris? Bisa? Yes atau no? Happy birthday. Nah, Oplos sendiri tuh berasal dari bahasa Inggris yang applause, yang artinya tepuk tangan. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Distro, tepuk tangan. Distro, tepuk tangan. Oke. Ya gitu sih. Jadi kenapa kita pilih Oplos? Karena kan awalnya cari nama itu kan sulit banget ya. Kita cari nama yang penuh makna itu sulit banget. Kita search di Google, kita baca-baca buku referensi kayak gitu, sampai akhirnya kita menemukan itu tadi kata Oplos. Nah, Oplos kalau dalam bahasa Inggris kan ejaannya kan A P P L A U S E. Nah, kalau kita kan A P L
OUZE. Aduh, mbaknya mikir dulu ya. Oh, iya. Beneran ya. Iya, ejaannya itu harus mikir dulu. Oke. Jadi biar diplesetkan gitu loh. Tapi kita kenapa ambil ini karena ya tadi applause itu kan artinya tepuk tangan. Tepuk tangan di sini diberikan pada orang kalau kita menghargai dia. Misalkan ada orang berkarya itu kita buat ngapresiasinya kasih tepuk tangan lah. Simpelnya gitu. Nah, dengan kata ini kita pengen produk kita, karya kita ini juga bakal dihargai sama orang. Jadi awalnya di situ. Dan kita juga nggak cuma nama aja nih, kita punya tagline. Tagline-nya apa nih? Kalau di Oppo sendiri tagline-nya Youth and Shine. Itu juga punya makna sendiri sih. Youth and Shine. Apa itu, Mbak? apa artinya? Youth itu kan muda. Kita sebagai pemilik, kita sebagai pendiri, kita masih muda. Masih produktif lah. Kemudian Jadi cocok banget ya untuk acara kita Young Times. Ininya mbaknya tagline-nya juga Youth Young and Shine. Cocok banget. jadi- Shine-nya bersinar gitu. iya bersinar. Wah. Jadi kalau digabungin ya dari Applause sama tagline-nya Youth and Shine, jadi kita punya cita-cita di sini Applause ini bakal jadi suatu karya yang dibikin oleh anak-anak muda, kemudian bisa dihargai dan membuat kita bersinar dalam artian untuk masa depan kita, untuk ya gitulah, itu maksud dari makna dan tagline kita. Oke, jadi applause itu nggak sekedar nama applause gitu aja, pasti ada makna ke dalamnya. Iya. Keren banget kan? Oke, jadi tadi kita udah tahu ya sejak kapan berdiri dan Makna dari mari applause, sendiri. tepuk tangan tadi ya. Terus aku mau tanya juga nih Mbak, kenapa sih pilih bisnis baju distro? Kenapa nggak yang lain kayak misalnya baju daster Atau enggak ini kayak resto gitu ya? atau nggak celana kolor? Kan mungkin banyak nih ya sekarang kayak pakaian-pakaian yang biasa. yang biasa terus dijual gitu. Oh. Kenapa harus baju distro yang dipilih? Itu karena kan waktu dulu awal 2015 itu kita masih sekolah, kita masih anak muda banget lah, masih seneng yang keren-kerenan Iya. kayak gitu. Dari awal itu kita seneng pakai barang-barang yang ya kayak gitulah, kaos brand, terus ya sejenis brand-brand lokal lah. Nah, di situ kita berpikiran kenapa kok kita menjadi sosok yang konsumtif? Kenapa kita nggak menjadi sosok yang produktif lah Iya, ya buat menghasilkan. Akhirnya karena kita hobi menggunakan ini tadi, akhirnya muncullah pemikiran buat bikin brand sendiri kayak gitu. Keren. Jadi ini bermula dari itu ya Kesukaan Iya, memakai. Jadi memanfaatkan yang udah ada lah ya, maksudnya ya nggak mau yang terbatas, cuman jadi konsumtif aja ya Nggak Mbak, ya ada. konsumer ya. Harus mengembangkan apa yang lagi tren saat ini. Keren banget ya pasti. Terus juga pertama kali mulai usaha ini tuh terinspirasi dari siapa sih? Atau datangnya dari mimpi? mungkin karena nongkrong di WC kali ya. Oh, iya, bisa jadi, waduh. Itu saya nggak bisa menebak gitu biasanya ya. kan gitu. Tapi kalau dulu kita itu ya itu awalnya kita suka pakai, akhirnya kita berpikir kenapa enggak kita juga menghasilkan itu tadi, karena kan kalau yang lain saja bisa, kenapa kita enggak gitu loh. Nah akhirnya tapi pas waktu awal kita berpikiran seperti itu belum greget buat aku mau bikin ini belum. Tapi karena dulu sering nganggur ya cuma sekolah kayak gitu, akhirnya pas malam, aku ingat banget itu malam kita buka YouTube, biasalah anak muda suka musik, apa yang lagi tenar hari ini kayak gitu kan. Kemudian kita dapat channel miliknya siapa ya, Doji basisnya Beauty Skin. Doji Sadiga. Nah itu Mantan gue ya? Aduh. Jangan halo Bu. Nah di situ di video yang kita lihat malam itu dia menceritakan tentang kisahnya dia, perjalanan dia saat merintis usaha di bidang clothing ini juga, karena kan Doji juga punya brand sendiri kan. Nah dari situlah dari situ kita mulai bener-bener berarti langkah selanjutnya kita harus bener-bener bisa bikin sesuatu ini kayak gitu. Jadi inspirasi terbesarnya dari video YouTube. Oke, kita bakal ngobrol lagi sama Mbak Sukma tentang bagaimana dia menjalankan usahanya. So, jangan kemana-mana. Tetap di Young Tech, muda berkreasi. Yang time Muda berkreasi. masih barengan
sama owner Applause, Mbak Sukma. Nah, kita tadi udah bicara soal bagaimana sejak kapan merintisnya dan alasan kenapa dan inspirasi dari siapa. Nah, kali ini kita mau ngebahas soal gimana sih Mbak kenalin produk ini ke siapa dan cara promosinya lewat apa aja. Kalau untuk awal sendiri ya, awal banget baru kita bikin nama itu agak lucu sih ya. Kayak kita nggak langsung Lucu nih, ketawa dulu ya. Iya, kita nggak langsung kenalin produk karena awal kita bikin nama pun kita belum punya produk karena kita mencetuskan nama Mei, launching produk awal di November. Jadi kan ada renggang waktu lama nih. Kita waktu itu berpikirannya gini, nggak mungkin kita tahu launching produk tanpa tahu orang itu tahu tentang nama kita. Jadi awal kita malam itu kita dapat nama, habis itu kita langsung besoknya gitu desain stiker. Jadi kita bikin stiker banyak banget dari berbagai warna, berbagai bentuk. Kemudian stiker itulah yang kita sebar ke anak-anak sekolah. Kita misalkan waktu itu kan aku masih sekolah nih, kita pasti punya temen lah dari sekolah lain, kita titipin buat dibagi ke temen-temennya. Kemudian di Sukoharjo itu ada event musik lah. Nah, kita kenal panitianya, kita titipin stikernya buat disebarin ke penontonnya mereka. Jadi awalnya itu kita ngenalin nama dulu. Setelah baru kita punya produk bulan November itu, barulah kita mulai ngenalin produk itu. Pertama ke teman-teman, oh ini loh aku punya barang, aku punya kaos namanya ini, kayak gitu. Awalnya di teman-teman. Kemudian waktu awal itu kan kita produksi masih sedikit ya, masih paling sekitar 1 lusin, 2 lusin kayak gitulah. Nah, dari situ kita juga punya media sosial nih. Awal nama udah bentuk sosial media, habis itu kita endorse. Sekarang kan masih zaman kan kita endorse sama anak-anak hits yang ada di Solo lah ya, kayak gitu. Kemudian dari foto itu kita up ke Instagram. Ya awal-awal ya masih sepi ya, namanya juga media sosial, merintis gitu ya. Apalagi cari follower itu susah banget. Follower yang beli jangan nanti Pengen semua ya? nanti beli Yang nge-like 3, followernya 1000. nggak ada impactnya nanti. Jadi kita promosinya lewat IG. Kemudian kalau sekarang sih karena kita udah punya store, kita lebih mengenalkan di mana letak store kita, diselingi sama mengenalkan kualitas produk kita. Oke, jadi awalnya tuh sebarin dulu stikernya, kenalin namanya dulu ya. Ke anak-anak sekolah, acara musik gitu ya. Jadi by the way tadi mbaknya bilang endorse ke anak-anak hits. Kamu pernah di endorse nggak? Pernah sih. Atau sekarang Aku juga nggak pernah dia atau kita belum hits di Solo nih ya. Nanti kita perlu beli followers dulu. Biar hits. Biar di endorse. Iya, dapat di endorse sama Applause. Mungkin lain kali bisa masukin CV dulu kali ya. Masukin CV. Oke, lanjut aja. Aku juga mau tanya nih mbak, tadi udah awal kenalin produknya ya. Sekarang aku mau tanya, hambatan dari merintis usaha ini tuh apa aja mbak? Banyak lah pasti. Pengusaha yang sekarang udah besar aja pasti kalau ditanya kendala, hambatan pasti jawabnya banyak. Nggak terhitung lah. Apalagi kita yang masih belajar. Kalau ngomongin masalah kendala di kita pertama modal. Kita awal Applause berdiri masih sekolah. Rekan kerjaku juga masih kerja yang nggak kerja yang punya jabatan lah ya. Kemudian dari itu modal kita benar-benar dari finansial yang rendah, maksudnya nggak punya modal finansial yang besar. Jadi tapi menurut kami saat itu modal tidak hanya bisa diukur dengan finansial, tekad, kemauan, ya kan bisa jadi modal utama kita lah. Nyatanya sampai sekarang juga masih bisa bertahan gitu. Kemudian ngenalin nama itu susah banget. Itu susah, serius itu susah banget karena kan buat orang lain tahu dengan punya kita kan sulit ya. Itu sulit, harus mungkin gunain Facebook Ads atau Instagram atau lain sebagainya kayak gitu. Kemudian banyak lah, terus kita belajar dari nol. Di sini kan kita desain sendiri. Awal itu desain sendiri, tapi dari saya maupun rekan kerjaku itu bener-bener nggak punya kemampuan dalam bidang desain. Jadi kita belajar otodidak. Misalkan sekarang lagi glitch font yang glitch kayak gitu, nggak tahu kan cara bikinnya, kita search di YouTube, kita search di Google. Jadi
masih sembari belajar lah, kendalanya di situ. Terus kurangnya relasi di awal itu apa ya, kurang relasi banget karena kan ya itu tadi kita bisa sampai sekarang cuma belajar di YouTube, belajar di Google kayak gitu. Jarang banget kita bisa sharing sama orang-orang mungkin yang udah berkecimpung di dunia clothing lebih lama kayak gitu, jarang banget. Itu sih relasi yang rendah itu salah satu kendala terbesar selain modal. Tapi ya namanya kita berusaha ya pasti nggak ada yang mulus lah, jalan tol aja kadang masih bergeronjang kayak gitu kan. Itu sih Banyak banget hambatannya untuk membangun sebuah distro applause ini ya jadi ternyata. selain modal tadi juga itu ya, dia harus mencari relasi-relasi biar mengenal. Belajar, banyak banget belajar. Otodidak ya, belajar dari YouTube. Nah, Oke, ini dong. aduh, kemudian gue ya. Kan Mbak Sukma ini masih kuliah kan? Semester berapa Mbak? semester 5 sekarang. Semester 5 udah punya distro kan? Wah, Nah boleh kasih tau nggak gimana cara bagi waktunya nih? Kalau bagi waktu kan kuliah itu kan udah ada jadwal ya, maksudnya jadwal kuliah kita udah tahu lah dari awal kan. Jadi kita bagi waktunya ya udah, kita setiap hari itu punya schedule sendiri lah. Yang agak sulit bagi waktu itu kalau semisal kita ada acara mendadak kayak gitu, bener-bener sulit karena kalau aku tipe orang yang misalkan kita janjian ya harus bener jadi kayak gitu, karena kan kita udah meluangkan waktu Harus tertepati gitu ya. jadi kadang agak ini sih agak gimana ya, agak bad mood kalau orang udah ngajak janjian tapi Kita nggak datang gitu. kita nggak nematin. Intinya di situ sih pinter-pinter bagi waktu, jaga kondisi badan juga, karena kan kalau aku sendiri kegiatan dari pagi sampai jam 12 malam itu pasti itu pagi sampai siang kuliah, nanti belum lagi rapat organisasi, proker segala macam. Mungkin habis maghrib baru bisa ke store kayak gitu sih. Itu ya harus pintar banget Membagi waktu. ya. Wah, makin kesini pembicaraan kita semakin asik nih. Iya, jadi aku jadi makin tertarik dan penasaran sih gimana cara Mbak Sukma ngedesain kaosnya. So, jangan kemana-mana, tetap di Young Time Muda Berkreasi. Halo Youngers, Kembali lagi di Young Time Muda Berkreasi. Wait, tunggu dulu. Kenapa Mbak Sukma nggak ikutan aja? Mau ikutan? Iya dong, kita dong. Muda Berkreasi gitu Biar ya. rame ya. Muda berkreasi. Iya. Young Time Muda Berkreasi. Oh jadi aku nggak ikutan ya? Ulang semangat kan, Iya. kita kompak. Ayo ulangin lagi. Young Time Muda Berkreasi. Kan enak jadinya. Iya, tadi kan kita udah tahu gimana awal bisnisnya. Dan ini bobotnya Mbak Sukma bawa oleh-oleh nih ya. Oleh buat kita nih. Apa ini ya? Langsung yuk kita lihat. Kita cek. Ini dia. Tada! Rompiang jatuh itu. Tada, ini adalah baju dari Opos. Aku pengen buka nggak apa-apa ya Mbak? Nggak apa-apa, buka aja. Buka aja ya. Tahu ini. Apa ini Kak? Itu member, jadi ada selain membernya. kita masarin produk, karena kan produk kita ini ada di berbagai wilayah ya, kayak Probolinggo, Wah, Sragen, Solo, kayak gitu. Jadi banyak banget. Ini juga Membernya ya. Aku mau ala vlogger gini ah. Apa itu ada diskonan? iya, jadi setiap pemegang member kalau belanja di store kita dapat special diskon. Itu berlaku setiap hari selamanya. Berapa? Kalau untuk pembelian produk Opla sendiri dapat diskon 30%. Wah, 30% lumayan banget nih. Lumayan banget. Dari Oh, harga gitu. berapa nih harga? 160. Ini kalau nih baju yang panjang nih. Harga berapa? Bentar ya, aku lihat. Oh, 140. 140. Iya. Nih, keren banget ya. Tuh strip-strip gini warna-warni. Jadi ada dua model ya ternyata. Iya. Lucu banget. Jadi ini ada ini Yang ya. lengan pendek, ada juga yang lengan panjang. Harganya sama ya? Beda, Oh, beda. beda. Selisih ya. Masih kalau 20.000 guys. Tuh keren banget. Jadi ini tuh nggak biasa banget ya. Ada variasinya kayak ada warnanya macam-macam. Aduh jatuh. Makasih. Warnanya ada Mbak. apa aja Kak? Kalau warna kita variasi sih, karena kita nggak terfokus dengan warna hitam atau putih. Jadi kita selagi ada warna yang sekiranya ini nanti apa ya, keras di pasaran, pasti kita bikin. Jadi nggak terpaku sama warna hitam, putih atau navy gitu. nggak terpaku. Jadi banyak banget pilihan Iya. warnanya ya pasti. Keren Kita banget kan- sih bajunya. Oke, kita kan udah lihat nih ya, ini langsung bajunya dan kamu pengen tahu nggak
Proses desainnya. Proses desain dari awal sampai akhir. Langsung aja yuk. Kita lihat tayangannya. So check this out. Wah, ternyata panjang juga ya prosesnya. Iya. Kalau gitu kita mau challenge aja sih. Iya, Ada setuju jalannya banget. juga. Ada dong. Jadi Di Yongtan tuh ada challenge-nya pasti. Jadi nanti aku sama Iren mau bikin desain nih. Jadi siapa tahu kita direkrut jadi desainernya. Wow. Jadi Mbak Sukma jadi jurinya ya, siap Mbak? Oke, siap. Oke, langsung aja. Langsung aja ya. Gaskun. Satu. Rebutan. Oke. Langsung aja ya Mbak ya. Mbak Sukma Kita siap mulai jadi juri? challenge-nya. Tulisannya gimana ya Mbak ya? A P L O U Z A E. P L O U Z E. Ya. Aku mau bikin sesuatu yang beda deh. Aku juga Dari ini yang menarikku. desain distoplos. Selain cantik-cantik ternyata pintar ya. Aduh, pinter banget dong Mbak. Kita kan Pinter pinter menghayalnya. Pinter makasih. L-nya satu atau double? Satu. Oh, Gimana? Kamu udah jadi belum? Sudah. Oke, aku juga udah jadi dong. Simpel banget. Aku juga simpel banget nih ya. Dan langsung aja ya kita perlihatkan ke netizen. Dadah. Tada. Kayak ini berbunga-bunga. Itu kayak rel kereta ya. Iya, Bukan, saya Tadi dari rel kereta nih, aduh. Jadi kalau aku ini itu ya namanya kayak HW summer gitu. Oh. Jadi bunga-bunga. Padahal walaupun sekarang lagi musimnya hujan. Tapi tetap berbunga dong ya. Kalau kamu gimana tuh filosofinya? Aku mau cari yang simpel aja sih sebenarnya. Jangan didapat ditemui sehari-hari gitu loh. Jadi itu zebra cross. No. Enggak, bukan. Rel kereta. Oh, rel kereta. Terus applause. Emang apa dekatnya rel kereta api ya, Mbak? Iya dekat. Oh dekat kan? Kebetulan banget, Kan kebetulan. feeling aku tuh selalu tepat. Oke. Boleh juga nih Mbak ya direkrut Mbak buat desainnya. Aduh, gimana nih Mbak? Bagusnya yang mana? Punya Isnanda atau punya gue Rai? Harus jujur nih. Ayo, silakan nggak apa-apa. Kalau dari filosofinya dan ketajaman instingnya aku pilih yang sebelah sini. Wah. Karena netral ya kalau Iya. menang. Oke. Feeling gue tepat kan? Oke, jadi kita udah challenge nih seru banget ya. Seru banget. Terus ini kita gimana lagi nih Ren? Nah, kan kita udah tahu prosesnya dan kita udah challenge kan? Jadi jangan kemana-mana. Tapi Young Time Muda Berkreasi. Nah, itu tadi sharing kita bersama Mbak Sukma selaku owner dari Distro Plus. Untuk pemirsa Younger yang ingin custom baju buat hadiah teman, saudara, ataupun pacar bisa langsung di Instagramnya di @applause_store. di bawah ini. Dan bisa banget kalian langsung datang ke store dan bisa pesan lewat WA. Juga di bawah ini juga ya. Terus Mbak Sukma punya pesan tersendiri untuk para Youngers yang ada di rumah nih. Ada silakan. buat teman-teman muda yang ada di luar sana, khususnya mungkin yang masih kuliah ya. Kalau misalkan kalian mau berkarya mulai dari sekarang, mau bikin usaha mulai dari sekarang. Jadi jangan buang-buang waktu kalian semasa muda, karena waktu muda ini nggak bisa terulang lagi. Jadi kita harus memanfaatkan waktu yang Iya. ada. Oke, jadi tak terasa ya episode Young Time kali ini harus usai. Jangan lupa untuk tetap saksikan Young Time Setiap hari Sabtu jam 3 sore di YTV Televisi Anak Muda. Saya Isnanda dan Saya Iren. harus undur diri. Yang muda, yang berkreasi.
Méditerranée.